Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu, kemudian kalian isi absen di form yang telah saya kirimkan. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi dan ciri-ciri makhluk hidup. Klasifikasi merujuk pada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis menurut kaidah yang berlaku. Klasifikasi bisa pula diartikan untuk menggolongkan. Jadi, kita akan belajar penggolongan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang diketahui. Tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari klasifikasi makhluk hidup, siswa mampu menjelaskan jenis benda-benda di sekitarnya, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, siswa dapat membandingkan jenis-jenis zat, dan siswa dapat menyajikan hasil pengamatan jenis-jenis zat. Hari ini kita akan belajar pada menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Amati gambar di slide. Coba kalian sebutkan mana saja yang termasuk makhluk hidup dan mana yang bukan. Apakah sinar matahari, batu, bukit itu termasuk makhluk hidup? Apakah pohon makhluk hidup? Air, rumput, protozoa, alga, plankton, bakteri, dan sejenisnya itu apakah disebut makhluk hidup? Kemudian akar dan jamur, apakah bisa disebut makhluk hidup? Kita akan menentukan klasifikasinya setelah mempelajari subbab berikut ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan melakukan pengamatan sederhana. Coba kalian amati teman kalian, kemudian tuliskan ciri-ciri yang kalian temukan pada tabel. Tabel ini bisa kalian lihat di buku paket halaman 23. Kemudian, kalian amati tumbuhan dan hewan, kemudian tuliskan hasilnya di sini. Bandingkan hasil pengamatan kalian dengan pengamatan milik teman kalian. Nah, mari kita bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ini adalah gambar kupu-kupu yang sedang menghisap madu pada bunga. Nah, apa ciri-ciri kupu-kupu ini? Apakah bunga yang dihisap ini adalah makhluk hidup? Yang pertama, ciri makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Secara umum, manusia dan hewan bernapas dengan cara yang sama, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tetapi pada tanaman terjadi sebaliknya. Tanaman menghirup karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen. Ciri berikutnya adalah makan dan minum. Melalui makan dan minum, makhluk hidup akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan hewan seperti berlari, mencari mangsa, dan lain sebagainya, sedangkan pada tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Berikutnya adalah bergerak. Tidak semua makhluk hidup dapat menunjukkan gerak yang aktif. Misalkan pada tumbuhan, kita tidak bisa mengamati pergerakan tumbuhan dengan mata telanjang. Pergerakan tumbuhan sangat lambat dan jarang bisa dilihat. Berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dapat dilihat dari bayi hingga dewasa. Nah, pertumbuhan pada manusia itu bisa dilihat dengan pertambahan massa dan ukuran tubuhnya, seperti bayi yang menjadi dewasa, atau pada ayam bisa dilihat dari telur hingga menjadi ayam dewasa. Perkembangan adalah perubahan secara alat organ reproduksi pada hewan, manusia, atau tumbuhan. Seperti kalau pada tumbuhan mulai berbunga, pada manusia mulai terjadi pubertas, seperti itu.
Berikutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah usaha makhluk hidup untuk melestarikan keturunannya. Baik hewan atau tumbuhan atau manusia akan selalu mencoba melestarikan keturunannya agar tidak punah dan tetap eksis di bumi. Berikutnya adalah peka terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup dapat merespon rangsang yang datang untuk bertahan hidup, seperti ujung daun yang selalu mengarah ke arah cahaya matahari atau ujung akar yang bergerak ke dalam tanah untuk mencari air. Berikutnya, dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, disebut dengan adaptasi, seperti bunglon yang mencari tempat dengan warna yang sama. Belerang sembah pun kemudian akan ada seperti buaya yang akan naik ke darat ketika suhu tubuhnya turun, dan ketika suhu tubuhnya mulai naik akan masuk ke dalam air. Nah, penugasannya adalah kalian melakukan diskusi dengan kelompok kalian untuk melakukan observasi terhadap makhluk hidup di lingkungan masing-masing dan mengidentifikasinya berdasarkan ciri-cirinya. Kalian bisa mencari sumber referensi di buku paket, buku LKS, atau sumber-sumber dari internet. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Tetap di rumah saja dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.